Militer Israel melesatkan serangan mematikan terhadap rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan, Senin 25 Agustus 2025. Serangan tersebut menewaskan 19 orang, termasuk 4 jurnalis Gaza. Bahkan Israel melakukan 2 kali serangan dalam waktu yang berdekatan. Dikutip dari Tribun News, serangan pertama menghantam lantai 4 kompleks medis Nasser. Saat proses evakuasi korban dilakukan, serangan kedua dilesatkan oleh pasukan Zionis. Diketahui serangan kedua itu menghantam kru ambulans dan petugas darurat. Serangan tersebut sontak membuat kompleks medis Nasser kacau balau dan warga berhamburan. Dilaporkan, serangan double tap tersebut menewaskan sejumlah jurnalis, tenaga kesehatan, dan petugas tanggap darurat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa perang Gaza akan mencapai akhir yang konklusif. Trump memperkirakan perang itu akan berakhir dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Pernyataan itu ia sampaikan pada wartawan di Ruang Oval, Senin 25 Agustus 2025. Namun Trump tak menjelaskan dasar dari prediksinya itu. Trump sendiri berulang kali membuat prediksi jangka waktu 2 minggu untuk berbagai isu besar, termasuk perang Rusia-Ukraina, negosiasi nuklir Iran, hingga perjanjian dagang. Bahkan banyak dari prediksi tersebut yang belum terrealisasi. Dikutip dari The Times of Israel, sejauh ini tak ada tanda-tanda bahwa Israel akan mengakhiri perang di Gaza. Pasalnya, Israel belum menerima usulan gencatan senjata bertahap yang telah disetujui oleh militan Hamas. Sebaliknya, Israel justru memperkeruh keadaan dengan melanjutkan operasi militer untuk merebut kota Gaza. Donald Trump menegaskan bahwa sandera Israel yang masih hidup di Gaza berjumlah kurang dari 20 orang. Klaim itu disampaikan Presiden Amerika Serikat tersebut pada Senin 25 Agustus 2025 di tengah agenda penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih. Trump bahkan sesumbar bahwa para sandera itu bisa bebas karena campur tangannya. Ia kemudian menyatakan bahwa jumlah sandera yang masih hidup kian berkurang. Menurutnya, 1 atau 2 tawanan telah tewas. Dikutip dari Ynet News, Trump juga menanggapi pengeboman rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan yang dilakukan oleh Israel. Trump mengaku bahwa dirinya akan melihat kekacauan itu, namun sesumbar ingin mengakhiri perang di Gaza. Children, the guy needs to be in prison. He doesn't need to be on the streets like all these liberals want him to be. And as part of this operation here in DC, we've also taken off MS-13 members. We've taken, I think just last night, we got a TDA guy off our streets right here, right around from where we all work. Another TDA member gone because of this project. So we're going to keep America safe from all of these foreign terrorist organizations, including Abrego Garcia. Okay. Mr. President, if we could get your reaction, sir. The Israelis bombed a hospital in Gaza, killed 20 people, including 5 journalists. When did this happen? This happened overnight, today. I didn't know. Any reaction to this? Well, I'm not happy about it. I don't want to see it. At the same time, we have to end that whole nightmare. I'm the one that got the hostages out. I got them out, all of them. Steve Witkoff has been amazing. He's done a great job. But I'm the one that got them all out through my people and through me. And now we're left with probably a little bit less than 20 because I think 1 or 2 are gone. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menegaskan penolakan kelompoknya untuk melucuti senjata. Ia memperingatkan kedaulatan Lebanon hanya bisa dicapai dengan mengakhiri agresi Israel. Hal itu diungkap Qassem pada Senin 25 Agustus 2025 di Beirut. Sekjen Hizbullah itu menyatakan pemerintah Lebanon harus memastikan terlebih dahulu apakah Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata. Langkah itu harus dilakukan sebelum adanya pembicaraan mengenai strategi pertahanan nasional. Dikutip dari Al Jazeera, Qassem menegaskan bahwa Hizbullah akan menjadi penghalang yang kuat
untuk mencegah Israel mencapai tujuannya. Hizbullah bakal berusaha untuk membuat Israel menarik diri dari Lebanon. Qassem lantas menolak usulan pemerintah Lebanon untuk mengintegrasikan persenjataan Hizbullah. Terlebih hal itu dilakukan sebelum Israel menarik pasukannya dari Lebanon, membebaskan tahanan, dan menghentikan serangan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu buka suara terkait insiden tragis yang terjadi di Rumah Sakit Nasir Khan Yunis, Gaza Selatan. Lewat cuitan di X-nya, Senin 25 Agustus 2025, kantor Perdana Menteri Israel menyesalkan insiden yang menewaskan 20 orang tersebut. Pihaknya kemudian menyatakan bahwa Israel menghargai kerja keras para jurnalis, staf medis, dan seluruh warga sipil. Lebih lanjut, kantor Netanyahu menyatakan pihak berwenang militer tengah melakukan penyelidikan menyeluruh. Dalam cuitan terpisah, kantor Netanyahu menegaskan bahwa agresi yang dilakukan Israel itu untuk melawan Hamas. Selain itu, pihaknya menguak dua tujuan utama Israel dalam berperang. Disebutkan Israel ingin mengalahkan militan Hamas dan memulangkan sandera yang masih tersisa di Gaza.